Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan kepadanya jalan keluar atas segala permasalahan hidupnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan sebagai bonusnya Allah akan berikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Jadi nek kula panjenengan kok tiba-tiba ada rizki tidak disangka-sangka, itu bukan karena usaha kita, tetapi karena ketakwaan kita. Sebagaimana dulu Nabi Ismail alaihissalam ketika haus dicarikan sama Ibunda Hajar air. Ibunda Hajar lari dari sofa ke Marwah, tapi ternyata airnya tidak dari sofa dan Marwah. Ternyata airnya di tempat yang tidak terduga, dan dikeluarkan karena iman dan takwanya. Wa qala aidan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat, meninggikan derajat orang-orang na'amanu yang beriman, walladzina utul ilma, dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Maka jamaah rahimakumullah, dalam dalil niki atau dalam Quran tadi, kalau kita menuntut ilmu itu enggak ada habisnya, nggih. Dan kalau kita tidak berhenti menuntut ilmu, maka tidak berhenti pula Allah akan memperbaiki diri kita. Dalam penjelasan beberapa ulama, kula pesen estu, kalau kita berangkat ke majelis ilmu, jangan diniatkan hanya untuk mencari ilmu. Tetapi ketika mau berangkat itu sudah niatannya, saya mau mencari ilmu dan mengamalkan ilmu. Nek niate hanya sebatas golek ilmu, niku belum sesuai dengan ajaran dari Kiai Haji Ahmad Dahlan. Karena nek Mbah Dahlan menika mengajarkan kepada murid-muridnya, ara'aital ladzi yukadzibu bidin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Niku diulang-ulang, Pak. Seumpami Mas Fian ini buat flyer pengajian kok temane podo terus, gitu. Al-Maun selama 4 bulan. Panjenengan bosen apa mboten? Seumpama, maka ditanyakan, wahai kiai, kita itu sudah belajar, yang saya sudah belajar ini sudah lama. Karepe niku gantos. Bahkan di dalam teologi Al-Maun yang saya baca, Kiai Ahmad Dahlan niku belum selesai, Pak. Ngajarke Al-Maun itu baru 3 ayat. Tak kira wis sak surat, ternyata baru 3 ayat nih, enggak salah. 4 bulan atau bahkan lebih orang ganti-ganti, Pak. Sudah bisa membaca, sudah. Benar enggak membacanya? Sudah benar. Sudah hafal? Sudah. Sudah tahu arti maknanya? Sudah. Sudah diamalkan? Belum. Nah, ketika pertanyaan yang terakhir, ya cuma lihat kanan kiri mawon. Sudah diamalkan belum? Maka sore hari itu Kiai Ahmad Dahlan beserta para santrinya di Malioboro langsung mencari anak-anak yatim, fakir miskin, dan perempuan-perempuan janda untuk dinafkahi. Nah, kan luar biasa. Maka Muhammadiyah niku tarafnya sampai pada mengamalkan. Nek jamaah kita itu berangkat ke majelis ilmu, kudune niate orang menggolek ilmu. Apa menggolek ilmu nang Muhammadiyah saya salah, Pak. Karena rano niat mau diamal. Apa meneh kok berangkat pengajian niate namung snack mawon. Enten mboten niku? Nek tem mriki mboten enten, wong mboten enten snacke gitu.
kejawi nek subuh enten nggih. Subuh atau mungkin yang kajian apa itu ada snacknya. Maka saya yakin nek niate snack mboten enten. Wong jen mboten enten snacke. Tapi kalau pesen estu semoga niatnya diamalkan. Karena ilmu yang kita bahas tidak ilmu sing tinggi-tinggi tapi sederhana, setiap hari bisa kita amalkan. Jamaah rahimakumullah, pertama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan pada kita dua nikmat utama, nikmat iman dan nikmat Islam, dan dua nikmat tambahan, nikmat sehat dan nikmat sempat. Iki kula wau nembe takziah sebelum maghrib persis jam 5:10 di Kalinegoro. Bapak rencangi kula. Padahal sehat walafiat, Pak. Tiba-tiba pingsan, dicek ternyata darah tinggi. Enggak nyangka, Pak. Cuma beberapa malam di rumah sakit meninggal dunia. Niku tadinya sehat walafiat berangkat ngajar ke sekolah biasa mawon. Nggih. Maka kula panjenengan syukuri kita sehat walafiat, nggih, dan kita berdoa semoga kita mendapat akhir yang baik. Masuk berangkat ke majelis ilmu, diberi kesempatan, diberi kesehatan, berangkat ke majelis ilmu itu sudah luar biasa. Pahalanya jihad fisabilillah. Selawat dan salam kita aturkan pada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi kita, uswatun hasanah kita, suri tauladan kita, yang semoga kita bisa meneladani apa-apa yang telah beliau ajarkan, beliau tinggalkan pada kita. Di awal perjumpaan Mas Fian ini yang masih hafal. Dulu kita pernah membahas di awal-awal kitab 1001 sunnah sehari semalam, gitu ya, atau pokoknya sunnah sehari semalam. Walaupun waktu itu baru sempat sampai sholat, terus sudah. Karena setelahnya ada beberapa materi yang agak susah. Cuman hal-hal yang sederhana dalam kehidupan kalau kita amalkan niat karena Allah dan karena Nabi yang mengajarkan pada kita, insya Allah yang sederhana itu pahalanya tidak sederhana. Pada kesempatan pertemuan yang kemarin kita sudah menyelesaikan materi tentang macam-macam sholat sunnah. Ada yang sholat sunnah niku karena waktunya, ada sholat sunnah itu karena sebab-sebab tertentu, okay. Dan kemarin sudah membahas tentang sholat sunnah fajar. Pada malam hari ini kita sedikit lanjut materi selanjutnya, yakni sholat syuruk, okay. Atau ada yang menyebut nama lainnya isyraq. Monggo lah, nanti nek nama mungkin ada beberapa nama, tapi yang dimaksud itu sholatnya sama. Yang pertama, waktu pelaksanaan sholat syuruk. Sholat syuruk menika kita laksanakan di waktu pagi atau siang atau sore, Bapak Ibu? Pagi kurang lebih 15 sampai 20-an menit setelah terbitnya matahari, okay. Atau setelah waktu syuruk menika. Kenapa? Karena itu waktu yang diharamkan untuk sholat, okay. Ketika matahari itu sedikit naik, lebih tinggi dari 1 tombak nih bahasannya dulu, itu adalah waktu larangan sholat. Maka kita tunggu nanti 15 sampai 20-an menit. Kalau di sekarang sudah ada niki nggih, nanti bisa ngira-ngira nek itu mriki enggak ada Tuhane mboten enten nggih. Oh, teng kalender. Di sini ada. Wah, luar biasa niki ada. Nah, nanti nek ngitungi ngonten mawon. Kula panjenengan mboten sah nderek mikir le ngitung karena ngitungnya harus tiap hari nanti berbeda-beda. Yang kedua, keutamaan pada sholat syuruk menika. Okay. Walaupun yang paling afdol sholat sunnah niku sholat napa Pak? Tahajud. Okay. Yang kemarin sudah kita bahas, paling afdol sholat tahajud. Tetapi bukan berarti sholat sunnah yang lain itu pahalanya terus ringan niku nggih mboten. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmizi nomor 586 dan Syekh Albani mengatakan bahwasanya hadis ini hadis yang sahih. An Anas bin Malik, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Man shala ghadata fi jamaah, barang siapa yang melaksanakan sholat subuh berjamaah, thumma qa'ada yadhkurullaha hatta tattalu'al syams, kemudian ia duduk zikir kepada Allah sampai matahari terbit. Ini yang ibu-ibu kedengaran ibu nggih? Kedengaran nggih suaranya nggih. Kemudian dia duduk zikir kepada Allah sampai matahari terbit. Tsumma shala raka'atain, kemudian dia melaksanakan sholat 2 rakaat. Kanat lahu ka'ajri hajjati wa umratin, maka baginya pahalanya seperti pahala haji dan umroh. Tammah, pahalanya sempurna, sempurna dan sempurna, kata Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka salat sunah syuruk menika luar biasa. Seumpami panjenengan punya waktu luang di pagi hari, saya sangat-sangat merekomendasikan untuk melaksanakan sholat sunnah syuruk ini. Saya pribadi Pak, tidak bisa, karena perjalanan dari rumah ke Windusari 1 jam. Ini paling cepat. Nah, jam 7 sudah harus sampai di tempat kerja, kan nggak mungkin sampai tempat kerja mepet juga. Nah, dari rumah biasanya 5:30 sudah berangkat. Saya nunggu sholat syuruk itu belum mandi, belum macam-macam. Nah, enggak bisa. Maka bisanya sholat duha bisa. Kalau sholat syuruk mungkin di hari-hari libur. Nah, monggo panjenengan yang punya waktu luang, Allah berikan kesempatan untuk melaksanakan sholat sunah syuruk menika, pahalanya insya Allah sama dengan orang yang melaksanakan ibadah haji maupun umrah. Akan tapi dalam pembahasan para ulama, saya cari walaupun pahalanya seperti pahala haji dan umroh, tetapi tidak mendapatkan keutamaan haji dan umroh. Ngoten nggih. Jadi keutamaan sholat syuruk ini dapat pahala seperti haji dan umroh, tetapi tidak mendapatkan keutamaan dari haji dan umroh. Kan haji dan umroh misal kalau mabruro, ya, nanti dia akan diampuni dosanya sebagaimana bayi lahir, kemudian nanti dia akan pasti masuk ke dalam surga dan lain-lain. Nah, fadilah-fadilah menika tidak didapatkan hanya dengan sholat syuruk. Kalau pengen dapat itu nggih panjenengan harus haji maupun umroh. Tetapi pahalanya Pak, pahalane haji kalih umroh sendiri itu sudah sangat luar biasa. Kalau panjenengan kok bisa melaksanakan sholat sunah syuruk menika setiap hari Pak, berarti pahalanya sama dengan panjenengan haji maupun umroh setiap harinya. Kan luar biasa. Sempurna, sempurna, sempurna pahalanya. Tidak dikurangi. Ada beberapa syarat amalan. Yang pertama, sholat subuhnya berjamaah. Nah, saya cari Pak, ini tidak bisa ditawar nyuwun sewu. Bagi laki-laki nggih, bagi laki-laki tidak bisa ditawar. Kalau di rumah panjenengan sholat sendiri terus nunggu sampai waktu syuruk sholat 2 rakaat tidak sah. Nggih, nanti dihitungnya sholat duha. Kenapa? Karena ada syarat temriki. Dalam hadis ini, siapa yang sholat subuh berjamaah di awalnya. Kemudian yang kedua, duduk melaksanakan zikir. Zikir di sini tidak mesti kemudian zikir saja. Boleh lainnya, seperti misal habis subuh ada kuliah subuh. Pas kuliah subuh kita cukup duduk mendengarkan kuliah subuh. Boleh. Atau mungkin membuka mushaf Al-Quran. Boleh. Ya. Boleh juga tentu dengan zikir pagi dan petang. Ya, zikir pagi itu sangat boleh sekali. Asbahna wa asbaha mulkulillah dan seterusnya. Maka aktivitas yang dilaksanakan di masjid, itu harus aktivitas-aktivitas yang positif.
yang positif. Kalau yang tidak positif pripun? Contoh, setelah sholat duha nggih tasih teng masjid, tapi ngujengi HP, nonton video apalah gitu misal. Nah, niku tidak bisa disetarakan dengan zikir tadi. Kalau ngaji, kalau baca Quran itu bisa. Kalau tidak bermanfaat tidak bisa. Kalau tidur pun Ustaz, jelas tidak bisa lagi nih. Kalau pulang mboten angsal, karena memang syaratnya harus duduk di masjid nunggu sampai naiknya matahari, masuk waktu syuruk menika. Kemudian melaksanakan sholat jumlahnya 2 rakaat. Ya, sholatnya cukup 2 rakaat saja. Kemudian jamaah rahimakumullah, kita masuk pada materi sholat duha, karena ini hampir sama, 11-12. Yang pertama, sholat duha ada beberapa nama. Ada yang mengatakan sholat duha itu dengan nama lain, namanya sholat awabin. Ada pula yang mengatakan sholat duha itu dengan nama yang sama dengan tadi, sholat syuruk gitu. Jadi sholat syuruk itu bagian dari sholat duha. Ada yang berpendapat seperti itu. Jadi di beberapa tempat disebut syuruk itu juga bagian dari sholat duha, bagian kecil, karena di waktu sholat duha memang. Kemudian hukum melaksanakan sholat duha maupun sholat syuruk tadi hukumnya sama, yakni sholat sunnah muakkadah, sholat sunnah yang sangat-sangat dianjurkan. Kalau kemarin kita bahas ada sholat sunnah itu yang sangat dianjurkan, ada yang dianjurkan, ada yang ya silahkan kalau mau kerjakan boleh gitu, tapi tidak sangat dianjurkan. Sedangkan sholat duha dan juga sholat syuruk tadi termasuk sholat sunnah muakkadah yang mayoritas ulama, Imam Syafi'i, Imam Maliki dan Imam Hambali mengkategorikan sholat duha dan sholat syuruk ini sebagai sholat sunnah muakkadah. Waktu pelaksanaan sholat duha, yang jelas yang pertama, awal waktu boleh sholat duha itu sama dengan awal waktu masuk syuruk tadi, 15-20 menit. Ketika matahari sudah mulai meninggi, itu sudah boleh melaksanakan sholat duha. Kenapa kok boleh waktunya bareng dengan sholat syuruk? Karena sholat syuruknya dilaksanakan di waktu duha. Jadi tidak semua orang itu punya kesempatan untuk melaksanakan sholat syuruk. Karena sholat syuruk itu ada syarat-syaratnya wau, Pak. Seumpami kok saya pulang dari sholat subuh, terus saya berangkat kerja, saya dzikir sampai tempat sekolah sana saya sholat 2 rakaat, boleh dikatakan syuruk? Nah itu alhamdulillah, tapi kan tidak boleh, Pak. Karena sholat syuruk ada syaratnya. Walaupun masih di awal waktu saya sampai sekolah, katakan sampai sekolah, tempat kerja, saya sholat itu dihitungnya adalah sholat duha. Kemudian waktu yang paling afdol adalah ketika matahari sudah mulai terasa panas, kisaran pukul 9 sampai 11 siang. Ternyata sholat duha itu boleh dikerjakan bahkan sampai pukul 11 siang, bahkan lebih, Pak. Akhir waktu sholat duha, nah ini berapa ulama sedikit berbeda, cuma berapa menitnya itu berbeda. 10-15 menit sebelum masuk waktu duhur masih boleh, Pak, untuk melaksanakan sholat duha. Ning ampun mepet sebelum duhur, ampun mepet, tidak boleh, karena ada larangan sholat di waktu matahari tepat di atas kepala. Nek zaman riyen niku ibarate nencepke tombak, tombake niku mboten enten apa bayangane, ngoten. Gampangane ngoten niku. Nah, begitu sudah matahari tergelincir, sudah geser sedikit, sudah ada bayangannya, berarti itu sudah masuk waktu duhur. Nah,
pas nggak ada bayangan itu sudah tidak boleh melaksanakan sholat duha dan belum boleh melaksanakan sholat duhur, seperti itu. Maka awal waktu 15 sampai 20 menit sama dengan waktu syuruk. Begitu pula dengan akhir sholat duha itu pada 10 sampai 15 menit sebelum waktu duhur. Dan ingat, waktu duhur itu naik dan turun, nggak mesti jam setengah 12. Nek sakniki lagi gasik nggih. Duhur pundi? 11.25. Nah, niki. Kenapa kok saya tidak katakan jam sekian, karena memang nggak bisa. Kurang lebih 15 sampai 10 menit lah. Tapi nek bisa 15. Karena itu 11.25, maksimal sholat duha itu sampai 11 lebih 10. Nek pengen aman maksimal jam 11. Ngoten. Pengen aman mboten sah mikir duhure jam pira ya. Ngoten. Makanya waktu yang paling afdol itu pukul 9 sampai pukul 11. Oke. Untuk sholat syuruk wau nika Bapak Ibu niku dilaksanakan sendiri napa jamaah? Sendiri. Oke, sendiri. Dikerjakannya sendirian, tidak dalam keadaan berjamaah. Saya bacakan beberapa poin dalilnya. Dalam hadis riwayat Muslim, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Salatul awwabina hina tarmadul fisalu." Salat awabin atau salat duha adalah ketika anak-anak unta merasakan panasnya bumi karena teriknya matahari. Oke. Dan berdasarkan hadis ini, para ulama berpendapat kalau sholat duha itu yang paling afdol justru ketika matahari sudah panas, sudah terik. Okay. Maka ketika sudah jam 9 sampai jam 11 itu justru yang paling afdol. Tapi boleh nggak sholatnya digasi? Nggih, sangat boleh sekali. Okay. Menyesuaikan waktu kerja. Ya, kalau saya pribadi di sekolah, kalau pas jam duha karena terjadwal duhanya pagi. Kalau pas tidak ada jam duha karena di jadwal per kelas, di kelas 9 itu duhanya hari Kamis dan hari Jumat. Kemudian Senin karena nggak ada duha upacara, Selasa Rabu duha. Kelas 1 dan kelas 2, kelas 3 Kamis, Jumat semuanya. Nah, ketika saya nggak ada waktu duha sama anak-anak, ya nanti pas waktu istirahat, ketika sudah siang, mboten napa-napa. Ya, sangat diperbolehkan. Kemudian gimana dengan sholat yang berjamaah? Sholat syuruk dan sholat duha yang berjamaah diperbolehkan dalam tanda kutip sebagai bentuk pembelajaran. Okay. Nah, jadi kalau pesen nek teng Muhammadiyah di sekolahan kok ada sholat duha, terutama di SD Pak biasanya. SDMI itu sok berjamaah, ngoten. Asal napa mboten? Nah, itu kan memang niat awalnya untuk napa? Pembelajaran. Dan saya pribadi selaku guru di sekolah Muhammadiyah ya kita menekankan. Contoh, setelah sholat kita di sekolahan zikirnya dikeraskan, Pak. Nanti dalam berapa bulan anak itu sudah hafal sendiri. Dan kita selalu mengatakan kepada anak, ini zikirnya kita keraskan supaya semuanya bisa segera hafal. Okay. Setelah sholat dijaharkan. Tapi ketika sekolah ada kegiatan keluar, Pak, misal ada pengajian kelas atau apa, pokoknya keluar, kita sholat di luar di masjid selain masjid sekolah, itu biasanya zikirnya sudah tidak dikeraskan, zikirnya sendiri-sendiri. Anak sudah tahu zikirnya karena sudah terbiasa di waktu sekolah, seperti itu. Kebanyakan di SD maupun MI itu masih ada sholat duha yang berjamaah. Nah, dulu karena ada di satu sekolah Muhammadiyah terkhusus tingkatannya sudah menengah atas, menengah atas atau SMA,
sholat duhanya berjamaah sudah di situ, ini untuk latihan. Ini untuk latihan. Wah, kena semprit keras Pak itu. Ada wali murid yang nggak terima. Ini opo iki? Mosok sholat duha kok nopo jamaah. Wah, akhirnya rame di situ. Cuma dalam tanda kutip bolehnya hanya untuk pembelajaran dan itu terstruktur. Nanti berapa lama kalau anak-anak sudah terbiasa, nanti sholatnya sendiri seperti itu. Sebagaimana ketika dikir sudah hafal ya besok tinggal dikir sendiri. Dalam hadis riwayat At-Tirmizi di sini diterangkan barang siapa sholat subuh berjamaah sama dengan tadi nggih. Kemudian dia zikir mengingat Allah. Kemudian dia sholat 2 rakaat, maka dia memperoleh pahala haji sempurna, haji dan umrah sempurna dan sempurna. Dan ini juga sebagai dalil sebagai penentu waktu untuk duha, sama persis dengan waktu syuruk. Ada beberapa keutamaan sholat duha. Bentar Pak, tulisannya kecil-kecil sekali. Yang pertama, duha sebagai pengganti sedekah. Sebagai pengganti sedekah di pagi hari. Wa yujzi'u min dzalika raq'atani yarka'uhuma min duha. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini saya potong dalilnya, manusia itu memiliki 360 persendian dan wajib, dan 360 sendi itu harus disedekahi. Dan semua persendian itu yang jumlahnya 360 persendian itu cukup diganti dengan melaksanakan sholat duha sebanyak 2 rakaat. Sebanyak 2 rakaat. Jadi yang pertama, sholat duha menika Bapak Ibu niku sudah dihitung sedekah. Kalau sholat duha menika lebih, ini bahasane kula nggih. Sholat duha itu lebih kepada condongnya rizki dan duniawi. Niku bahasane kula untuk dimudahkan rizkinya. Termasuk fadilahnya juga hampir sama. Yang pertama sedekah. Sedekah itu kan hubungannya dengan mengeluarkan apa? Harta. Yang kedua, fadilah yang kedua, dicukupi kebutuhan untuknya. Dicukupi Pak. Minimal orang yang sholat duha itu hidupnya akan cukup. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmizi, ya banal adam arka'li min awalin nahari arba'a raq'atan akfika akhirah. Wahai anak Adam, rukuklah dan sholatlah karena aku di sini Allah, pada awal waktu sampai siang atau sholat duha sebanyak 4 rakaat. Kalau yang tadi 2 rakaat, niku seperti sedekah. Nah ini yang 4 rakaat. Maka aku akan mencukupi kebutuhanmu sampai sore hari. Dan ini hadisnya disebut hadis qudsi, karena ada firman Gusti Allah di dalam hadis. Saya ulangi lagi, wahai anak Adam, rukuklah atau sholatlah karena aku pada awal siang, pada awal waktu sampai siang atau waktu sholat duha sebanyak 4 rakaat. Maka aku di sini Allah akan mencukupi kebutuhanmu dari pagi sampai sore hari. Nah ini Pak, sholat duha menika ini lebih, yang kedua, diberikan kecukupan untuk kebutuhan hidupnya sehari-hari. Ini nggih tetap kerja nggih Pak nggih. Tetap kerja niki. Jadi yang bener nih sholat duha, yang jualan ya tetap jualan. Mboten sholat duha ning tokonya tutup. Terus akan karo Gusti Allah ya dicukupi, mboten ngoten. Ya. Jadi ada sisi kanan dan kiri. Rohaninya ada, nggih. Rohaninya dengan kita berdoa.
Kemudian aksinya, usahanya ya kita dengan pekerjaan kita masing-masing. Kalau dalam kata-kata mutiara menika orang yang berdoa tanpa berusaha, ming donga tok ora tau usaha, itu adalah orang yang malas. Itu ming donga tok ning ora tau napa action. Enggak pernah berusaha. Sebaliknya orang yang berusaha tetapi dia tidak pernah berdoa, itu adalah orang yang sombong. Karena walaupun sregep tapi ora tau ndonga, sombong. Kenapa kok sombong? Karena dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan bisa untuk mendapatkan semuanya tanpa perlu meminta kepada Gusti Allah. Jadi dua-duanya harus dilakoni. Yang ketiga, diampuni dosa-dosanya. Di sini ada berapa syarat nggih untuk yang ketiga? Kalau yang pertama tadi 2 rakaat, yang kedua 4 rakaat, yang ketiga ini syaratnya adalah kita menjaga sholat duha. Jadi istiqomah melaksanakan sholat duha. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmizi dan Ibnu Majah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man hafadha ala suf'atid duha, ghufira lahu dzunubahu, wa in kanat mathlu zabatil bahr." Barang siapa yang menjaga hafadha ala suf'atid duha, menjaga sholat duhanya, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah, walaupun dosanya sebanyak buih-buih yang ada di lautan. Masya Allah. Kalau kula panjenengan punya dosa yang banyak, sholat duha termasuk salah satu sholat sunnah dengan fadilah diampuni dosanya. Tapi dengan catatan di sini menjaga sholat duha, menjaga, dijaga. Biasanya Pak, orang yang sholat duha itu dijaga betul ketika dia lagi ada keinginan, ada target dunia. Begitu sama Gusti Allah diwenehi, mungkin sehari 2 hari setelahnya masih duha. Nah, begitu sudah semakin banyak rezekinya, duhanya semakin berkurang bahkan hilang. Nah, makanya pun hilang, rezekinya kelong meneh. Kelingan maneh diwenehi meneh. Bisa jadi seperti itu. Kemudian yang keempat, sholat duha adalah sholat yang diperuntukkan untuk orang-orang yang bertaubat. Sholat duha niki termasuk salah satu sholat yang diperuntukkan untuk orang-orang yang bertaubat. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La yuhafidhu ala salatid duha illa awwabun, qala wa hiya salatu awwabin." Tidaklah seseorang menjaga sholat duhanya kecuali orang tersebut dianggap sebagai orang-orang yang bertaubat, dan taubatnya ini taubat yang banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masuk pada jumlah rakaat sholat duha. Masih berapa menit Pak? 2. Oh 6. Lagi cepet nih. Jumlah rakaat. Minimal jumlah rakaatnya berapa Pak? 2 rakaat. Akan tetapi untuk maksimal, ada maksimalnya, ternyata para ulama ada beda pendapat Pak. Langsung intine mawon. Yang pertama, Imam Maliki, Imam Syafi'i dan Imam Hambali itu berpendapat maksimal 8 rakaat. Maksimal. Sedangkan mazhab dari Imam Hanafi dan sebagian ulama Syafi'i, kalau yang 8 niku Imam Syafi'inya, ini sebagian ulama Syafi'i, berarti murid-muridnya Imam Syafi'i, para ulama dari golongan Imam Syafi'i. Ya.
Karena mereka menilai dalil yang dipakai sebelumnya itu lemah, berpendapat maksimal jumlah yang boleh dikerjakan adalah 12 rakaat. Saya pernah mendengarkan kajian tentang sholat duha ini, tapi saya cari kok nggak ketemu, Pak. Penjelasan sholat 12 rakaat ini dari kajian yang pernah saya ikuti dengan catatan malamnya tidak melaksanakan tahajud. Tapi saya cari kok sing mengeluarkan pendapat itu siapa, kok saya nggak ketemu. Tak padus-padus sih dulu itu siapa ya, nggak ketemu, Pak. Cuman mazhab Imam Hanafi maksimal 12 rakaat. Kalau tidak salah 12 itu, tapi syaratnya malamnya tidak sholat tahajud, seperti itu. Adapun Syekh Ibnu Utsaimin, Syekh Ibnu Utsaimin, beliau berpendapat bahwa jumlah sholat duha itu lebih tepatnya tidak dibatasi jumlah rakaatnya. Walam bisawab. Syekh Utsaimin beliau masih aktif sekarang, dan beliau beristihad kalau jumlahnya tidak dibatasi. Kemudian bolehkah 4 rakaat sekaligus dalam satu salam? Untuk melaksanakan sholat duha, yang paling dianjurkan, yang pertama jadi langsung mawon, yang pertama yang paling dianjurkan itu berdasarkan hadis riwayat An-Nasa'i adalah 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Niku sudah yang paling baik dan digunakan oleh Muhammadiyah. Tapi karena ini fikih, saya sampaikan ada pendapat yang lain. Adapun di sini beberapa pendapat yang lemah, tentang sholat duha adalah sholat duha 4 rakaat salam, bahkan ada yang mengatakan 8 rakaat salam, Pak. Jadi sholat terus langsung salam. Akan tetapi pendapat ini merupakan pendapat yang lemah, karena dibantah oleh pendapat dari hadis riwayat An-Nasa'i, sholatul lail masna. Jadi sholat malam itu 2 rakaat, 2 rakaat. Dan para ulama tidak menemukan kalau yang sholat duha masna mboten. Tetapi berdasarkan dalil yang itu, yang paling afdol 2 rakaat salam untuk sholat duha, seperti itu. Adapun untuk sholat tarawih niku beda, karena ada dalil yang membolehkan 4 rakaat salam, beda. Adapun doa, nah ini doa yang sering dibaca di sekolah-sekolah maupun mungkin di tempat-tempat masjid itu juga banyak sing nempel ngoten nggih. Allahumma inna duha'uka wal baha'uka wal jamaluka wal quwwatuka wal qudratuka wal ismatuka, dan seterusnya. Ya. Allahumma ingkana, dan seterusnya. Itu doanya adalah doa yang umum dibaca, tetapi tidak berdasarkan dari Kanjeng Nabi. Pertanyaannya, boleh napa mboten Pak baca niku? Boleh. Yang tidak diperbolehkan itu doa buatan yang dibaca di dalam sholat atau di dalam ibadah-ibadah khusus. Jadi pas sholat nggawe doa dewe. Ini sudah di luar sholat. Kalau ditanya boleh ndak, boleh. Yang tidak boleh mengatakan doa itu dari Kanjeng Nabi, itu mboten angsal. Tapi kalau cuma dibaca boleh. Dibaca boleh. Yang ndak boleh membuat flyer bawahnya hadis riwayat siapa, padahal tidak seperti itu. Itu nanti jadi hadis palsu. Nonton. Ini kemauan jamaah rahmatullah, karena tadi sudah ada adzan. Nah, sudah adzan, sudah masuk waktu Isya. Barangkali ada yang mau bertanya. Kalau saya bisa jawab, saya jawab sebisanya. Monggo. Iya, Pak. Oh, di luar. Oke, boleh. Karena dalam masjid itu sering kalau ada itu tidak
as-sholatu khairum minan naum? Nggih. Saya kok mah baru tahu, nek Muhammadiyah enggak pakai niku. Ya wallahu alam bisawab, Pak. Setahu saya pakai, saya mah enggak tahu nek Muhammadiyah enggak pakai as-sholatu khairum minan naum. Oh ngoten. Ya mungkin lupa. Dan itu tidak wajib. Nggih. Kalau garis bawahi niku tidak wajib. Karena dulu pernah kita bahas rukun adzan nggih, Pak. Rukun adzan. Di antaranya harus tertib dan urut pada lafal adzan. Misal nek hayya 'alas shalah, hayya sholahnya cuma sekali. Dia langsung hayya 'alal falah. Itu adzannya harus diulangi karena kelewatan. Beda sama lafal as-sholatu khairum minan naum. Itu bagian dari sunah-sunah adzan. Kalau dilafalkan nggih monggo, kalau tidak membatalkan adzan. Ngoten. Tapi hanya masjid sini atau masjid yang lain, Pak? Oh sini. Ya, mungkin karena nek pagi niku nek adzan, Pak, abot tenan, Pak. Nah, betul. Yang sok jadi muadzin pagi sinten niki? Wonten? Nek adzan pagi sama asar maghrib enak adzan napa, Pak? Sama aja, sama aja. Nek saya pribadi nek pagi niku kados napa nggih? Nggih, mungkin terus lupa. Mboten mawon, Pak. Mboten. Wonten malih barangkali? Oke. Ketika sholat seseorang yang tidak sempat berjamaah itu 5 waktu atau waktu tertentu, maksudnya waktu sholatnya. Seseorang yang tidak sempat berjamaah dia sholat sendiri, kan ada larangan untuk bisa bersedekah untuk berjamaah, namanya itu. Oke. Itu semua 5 waktu atau bisa aja kok. Oke. Jadi ngeten jamaah, kalau ada orang sudah sholat, dia sudah sholat maghrib, ngeten nggih. Jadi sudah sholat maghrib, sudah selesai, Pak. Nah, ada temannya datang dan sudah bisa dipastikan nggak ada yang masbuh, nggak ada yang telat. Dipastikan lagi nggak ada orang lain. Jadi dia nggak bisa berjamaah. Kemudian boleh, Pak, kula panjenengan kok. Nah, ngancani boleh. Tapi ngancani di sini sing ngancani itu jadi makmum, ngoten nggih. Kecuali sing dikancani itu perempuan. Jadi perempuannya ada, enggak boleh nih perempuannya cuma satu ya, Pak. Jadi karena kalau satu nanti di antara keduanya ada syaitan. Ditakutkan seperti itu. Tapi nek kula saya pribadi nggih, Pak. Saya pribadi nek sudah sepuh ngoten ya wis ora apa-apa. Saya pribadi lho niku, bukan pendapat yang lain. Kemudian batasannya niku selama apa wae 5 waktu, Pak. 5 waktu. Ya, 5 waktu boleh. Bahkan misal nemeni ada orang misal musafir misalnya, Pak. Itu boleh. Di siapa yang mau sedekah ngoten biasanya. Tapi sok ada sih enggak boten paham, Pak. Sedekah apa mah ngentoke duit. Nah, repot. Jadi sedekah salat itu memang boleh, Pak. Saya pribadi sudah berapa kali di kampus dulu. Karena dulu di kampus masjidnya belum kayak sekarang. Yang laki-laki biasanya udah sholat dulu, Pak. Yang perempuan baru nyusul enggak ada imamnya. Nah, daripada diimami perempuan ada laki-laki atau di situ diimami ngoten niku. Boleh jadi imam tapi syaratnya yang semuanya perempuan seperti itu. Wonten malih mungkin, Pak. Oke. Itu jabatannya waktunya habis pulang sholat atau misalkan ngobrol dulu bisa sholat ini. Oke. Nah, masya Allah ini. Jadi kita belum masuk sebenarnya, tapi mboten napa-napa. Ya, jadi Bapak Ibu ada sholat sunnah namanya sholat sunnah syukrul wudu. Ini dari sahabat Bilal gitu. Tapi saya langsung jawab mawon. Jane kula pengen jawab besok berangkat lagi karena itu materi besok nih jane. Ben ngaji ra ono enteke kan gitu. Ini kalau jawab mawon. Waktunya berapa lama? Manggil langsung, Pak.
langsung, karena seperti itu yang diterapkan oleh sahabat Bilal gitu. Nek panjenengan ngobrol malih terus ndamel kopi terus niku karena orang yang sholat sunah syukrul wudhu itu dia menjaga wudhunya itu, menjaga wudhu. Jadi setelah selesai wudhu dia langsung sholat 2 rakaat begitu. Oh ya dilayani dulu nggak apa-apa tamunya. Artinya dalam kondisi umum sama khusus beda. Secara umum harus segera. Tapi kondisi khusus itu ada tamu sing saya jenengan nganu tamu riyen nggak ambil air wudhu. Ku sik ya tak wudhu sik. Wudhu sik, lebar wudhu piye? Niku wagu. Jadi dilayani tamune selesai baru ambil wudhu. Ya niku bagus nih, tapi itu masuk materi yang besok. Nanti lebih ada wonten malih barangkali. Bun, iwan jamaah rahmatullah, banyak salah dan kurangnya itu pasti saya pribadi, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Ada baik dan benarnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian nun wal qalam ya misrun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.